Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Kau berbicara bagi kami. Bawa kami terus untuk dibangun dalam kedewasaan rohani, sehingga kami akan mampu hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Esra pasal 9 ayat pertama dan ayat kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar untuk terus membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan, karena itu sangat penting bagi kita. Saya katakan, kesibukan kita atau apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak terlalu penting di dalam hidup kita. Yang paling penting adalah saudara harus membangun kehidupan saudara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita akan menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Belajar dari lewat kisah umat Israel ketika mereka dibawa keluar dari pembuangan, dibawa ke Yerusalem. Firman Tuhan berkata bahwa ketika mereka sudah dikeluarkan dari Yerusalem, mereka melakukan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sepadan dengan kehidupan mereka. Mereka masih tetap hidup di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berita ini didengar oleh Esra. Dikatakan ayatnya yang pertama, sesudah semuanya itu terlaksana. Apa yang terlaksana? Mereka telah melakukan penyembahan atau mereka membakar korban kepada Allah. Dikatakan, datanglah para pemuka mendekati aku. Ini kata Esra. Dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, para orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Artinya, sekalipun mereka telah melakukan korban bakaran kepada Tuhan, tetapi hidup mereka itu masih tetap hidup di dalam dosa dan melakukan dosa. Artinya mereka tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka mencemarkan kehidupan mereka. Nah, ini menjadi catatan bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tidak pernah membangun kehidupan rohani kita semakin dewasa kepada Tuhan, maka kita akan beranggapan kita yang penting ke gereja, yang penting saya melayani Tuhan, yang penting saya berdoa, yang penting saya membaca Alkitab. Tetapi tanpa kita sadari, kehidupan kita ini jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ada banyak orang, apa yang dia katakan, dia menyampaikannya lewat kebenaran-kebenaran firman, sebenarnya hidupnya tidak di situ. Ketika dia mengeluarkan status-status tentang Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, tetapi ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, mungkin ada orang yang melakukan ketidakbaikan kepada dia, atau mungkin ada orang yang berhutang kepada dia, dengan mudahnya dia bisa mengeluarkan itu kembali di FB-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada banyak orang bisa berkata tentang Tuhan, tapi sebenarnya hidupnya itu tidak ada di situ. Baiklah, kita belajar untuk apa yang kita perkatakan, itulah hidup kita. Nah, mengapa sampai kita bisa melakukan hal demikian? Kalau kita terus membangun hidup kita bertumbuh di dalam kedewasaan Tuhan. Sehingga kita tidak melihat bahwa ketika kita beribadah, itu sudah menunjukkan kebaikan yang kita lakukan pada Tuhan. Saya katakan, Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Dia melihat hati setiap kita. Oleh karena itu, mari kita belajar saudara. Saudara dan saya hidup di zaman Yesus Kristus. Kita sudah mengalami penebusan dari Tuhan. Kita sudah dijadikan sebagai ciptaan baru. Mari kita hidup sebagai ciptaan baru. Jangan kita hanya tahu bahwa Yesus sudah datang menyelamatkan saya, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi itu bukan kehidupan kita.
Sehingga tanpa kita sadari, kita masuk gereja tapi dosa masih dilakukan. Kita pergi beribadah tapi kita masih membenci sesama. Kita pergi untuk melakukan pelayanan tapi hidup kita terkadang tidak benar. Kita suka iri hati, kita suka marah, dan kita suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai ciptaan baru. Bangun kesadaran saudara bahwa saudara dan saya telah dijadikan Allah melalui Yesus Kristus sebagai ciptaan baru. Mari kita hidup sebagai ciptaan baru. Jaga kekudusan kita. Saya katakan hidup dalam kekudusan itu tidak sulit bagi kita. Mengapa? Karena Yesus Kristuslah kudus itu telah ada dalam hidup kita. Itu menjadi benih dalam hidup kita. Itu menjadi sifat, nature-nya kita. Sehingga kalau itu sudah menjadi nature-nya kita, maka saya percaya hidup dalam kekudusan tidak menjadi pergumulan bagi kita. Tapi itu dengan mudahnya akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan ini akan terus membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, hidup kudus, dan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita belajar untuk membangun kehidupan kita bertumbuh dalam kedewasaan. Bagaimana caranya? Saudara harus suka akan firman Tuhan. Saudara harus suka untuk dibangun dan didewasakan melalui firman Tuhan. Jangan keraskan hati saat mendengarkan firman. Jangan sok tahu tentang firman yang saudara dengarkan, tapi biarlah engkau terus membuka hatimu. Izinkan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan terus mengerjakan hidup saudara dan saya lewat firman-firman Tuhan, sehingga kita akan hidup menjadi ciptaan baru. Kita akan hidup di dalam kekudusan, dan saya percaya ketika kita hidup di dalamnya, maka berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjadikan kami menjadi ciptaan baru. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kesadaran sebagai ciptaan baru itu terus ada dalam hidup kami, sehingga kami hidup seperti ciptaan baru itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.